Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardhatih wa qurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita terakhir membahas mengenai pentingnya menjaga hati dan pentingnya menjaga anggota badan dari hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, dari penyakit-penyakitnya. Dan di pertemuan yang lalu kita juga membahas ada 7 anggota badan kita yang harus dijaga dari penyakit-penyakitnya, mulai dari mulut, kemudian kedua mata, kedua telinga, kedua tangan, perut, kemaluan, dan kaki. Sekarang kita lanjutkan ke bab berikutnya. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Faslun wa yanbaghi lil muridi an la yazal ala taharatin. Ya, beliau mengatakan, dan hendaklah seorang murid yang menginginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menginginkan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yang menginginkan kebahagiaan nanti di akhirat dan juga di dunia ini, dia mengatakan hendaklah seorang murid la yazal ala taharatin, hendaklah dia terus-menerus berada di dalam kondisi suci. Halaman berapa itu kalau yang terjemah? Ya, 51 dibuka. Sudah buka semua? Nah, ya. Hendaklah seorang murid berada di dalam kondisi suci. Suci di sini yaitu suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Wa kullama ahdath tawadda wa shalla rak'atain. Setiap dia berhadas, yaitu berhadas kecil, maka hendaklah dia segera berwudu kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hadas itu ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Kalau beliau penulis buku ini menginginkan setiap murid itu selalu dalam kondisi suci, berarti dia menginginkan kita ini selalu dalam kondisi suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ketika kita hadas kecil itu bisa disucikan melalui wudhu dan tayamum. Kemudian hadas besar juga bisa disucikan melalui mandi besar dan juga tayamum jika tidak mendapatkan air atau jika mendapati sebab-sebab dibolehkannya seseorang untuk bertayamum. Nah, berarti ketika seseorang berhadas, mau tidak mau orang pasti mengalami hadas besar dan hadas kecil. Yang diinginkan ketika seseorang itu berhadas besar, maka dia menyegerakan bersegera menyucikan dirinya dari hadas besar, tidak berlama-lama dalam hadas besar. Nah, kalau hadas kecil saja dianjurkan seorang murid itu segera mengangkat hadas kecilnya, lebih-lebih lagi hadas besar. Kecuali yang tidak bisa adalah haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas, maka dia akan selalu dalam kondisi berhadas besar sampai tiba waktu sucinya. Makanya bagi wanita yang mengalami haid dan mengalami nifas, dianjurkan dia memperbanyak zikir lebih dari ketika dia dalam keadaan suci. Sebab ketika wanita itu dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, maka hilang dari dirinya itu
beberapa kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya sholat, tawaf, membaca Al-Quran, sampai menyentuhnya tidak diperbolehkan, apalagi membawanya. Kemudian berpuasa juga tidak diperbolehkan. Lalu iktikaf di masjid juga tidak diperbolehkan. Berarti ada banyak beberapa ibadah yang tidak dibolehkan bagi wanita yang dalam kondisi haid dan nifas. Makanya dia dianjurkan memperbanyak zikir, lebih dari semasa dia tidak haid atau suci dari haid dan nifas. Nah, kembali kepada hadas besar dan hadas kecil. Nah, berarti ketika seseorang, kita bahas dulu berhadas besar. Hadas besar itu bisa satu, keluarnya mani, baik karena ihtilam itu mimpi basah, atau karena sebab-sebab lainnya, baik dengan cara yang halal, keluarnya mani itu dengan cara yang wajar, atau dengan cara yang tidak wajar, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang murid ketika keluar mani, maka dianjurkan dia segera mengangkat, maka dia dalam kondisi hadas besar dan dianjurkan dia segera bersuci. Yang kedua, hadas besar yang kedua adalah jima atau hubungan seks atau hubungan suami istri, baik hubungan dengan cara yang halal atau hubungan dengan cara yang diharamkan. Yang ketiga, haid. Keempat, nifas. Ini hadas besar semuanya nih ya. Kelima, wiladah, kelahiran, wanita yang melahirkan. Dianjurkan mandi besar walaupun umpamanya tidak keluar darah nifasnya. Yang keenam, itu wajib untuk orang yang hidup, yaitu kematian. Orang yang mati itu wajib dimandikan, mandinya seperti mandi besar itu kan. Tapi wajib bagi yang hidup. Yang mati kan sudah tidak bisa mandi lagi deh. Nah, kalau khusus untuk haid dan nifas, dia tidak boleh mandi kecuali setelah suci dari hadas, suci dari darah haidnya atau suci dari darah nifas. Darah haid itu paling sedikitnya 24 jam. Umumnya wanita 7-8 hari umumnya. Maksimal darah haid itu 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, dia tidak, kelebihannya sudah tidak disebut darah haid lagi, tapi itu darah istihadah. Atau kurang dari 24 jam, keluar darah tapi kurang dari 24 jam, maka dia tidak disebut darah haid, tapi disebut darah istihadah. Kemudian batas suci antara haid yang satu berjumpa dengan haid yang berikutnya, minimal batas sucinya adalah 15 hari. Kalau berhenti darah haid, kemudian belum 15 hari keluar darah lagi, berarti itu bukan darah haid, itu darah istihadah. Karena batas minimal suci wanita dari haid bertemu dengan haid yang berikutnya adalah 15 hari. Kemudian umumnya wanita mengalami masa suci itu 24 sampai 26 hari umumnya wanita. Maksimalnya tidak ada batas maksimalnya, sebab ada wanita yang keluar haid kemudian dia tidak keluar haid lagi, menopause ya, dalam kondisi menopause. Begitu juga nifas. Nifas itu
minimal 1 tetes. Jadi ada wanita yang mengeluarkan darah nifas hanya 1 tetes. Di antaranya ada Sayyidah Fatimah Zahra, putrinya Rasulullah SAW. Itu setiap melahirkan dia langsung mandi wajib. Darah nifasnya cuma 1 tetes bersamaan dengan wiladah itu, dengan kelahiran tadi. Umumnya wanita itu mengalami nifas 40 hari umumnya. Jadi tidak harus 40 hari. Banyak orang yang datang ke saya, Ustaz, saya nifas tapi belum 40 hari sudah berhenti darah nifasnya. Apa harus mandi saya? Ya mandi. Wajib sholat saya? Wajib sholat, berarti sudah berhenti darah nifas kamu. Karena darah nifas itu tidak harus 40 hari. Kalau seminggu darah nifasnya berhenti, ya sudah dia mandi wajib kemudian sholat. Umumnya wanita itu mengalami nifas selama 40 hari. Maksimal 60 hari. Jadi kalau 40 hari lebih masih keluar darah, masih dihitung nifas enggak? Masih dihitung nifas. Sampai berapa lama? Sampai 60 hari. Kalau lebih dari 60 hari masih keluar darah, nah itu baru darahnya bukan darah nifas, kecuali bertepatan dengan waktu haid. 60 hari selesai darah nifasnya, kemudian tepat dengan siklus haidnya. Bisa nyambung nggak? Bisa. Jadi wanita itu harus tahu siklus haidnya. Nah, kalau sudah selesai dari suci dari darah nifasnya, suci dari darah haidnya, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang saya sebut tadi di atas sebelum dia mandi besar. Nah, bagaimana cara mandi besar? Mandi besar itu, cara menghilangkan hadat besar, itu harus mandi besar. Bagaimana caranya mandi besar? Caranya mandi besar itu gampang, rukunnya cuma 2. Pertama, niat mandi besar. Apa niatnya? Nawaitul husul iraf'il hadatsil akbar. Oh, saya tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia tidak apa. Yang penting niat itu ada di dalam hati. Bagaimana? Kalau niat dengan bahasa Indonesia, saya niat mandi mengangkat hadat besar. Selesai. Itu ada di dalam hati. Atau menghilangkan hadat besar. Lillahi ta'ala, itu sunnah. Pertama niat. Kedua, rukun yang kedua adalah meratakan air, mengguyur air, meratakannya. Harus diguyur tapi ya. Tidak boleh diambil airnya diusap, tidak boleh. Tapi harus dialirkan airnya, harus diguyurkan. Pakai semprotan, boleh enggak? Tidak boleh, itu namanya memercikkan, bukan mengguyurkan. Kecuali kalau semprotannya semprotan yang kayak selang itu, lain itu. Nah itu bisa, air bisa mengalir. Tapi kalau disemprot, airnya nempel, tidak ngalir itu ya. Itu seperti orang ngambil air, dipercikkan. Padahal perintahnya farsilu. Taghassal itu artinya mandi, itu artinya mengalirkan air itu. Nah, rukunnya cuma 2. Niat mandi besar, yang kedua mengalirkan air, meratakannya ke seluruh tubuh. Selesai. Kalau airnya sudah rata ke seluruh tubuh, maka sah mandi besarnya. Suci dia dari hadat yang besar. Nah, kalau mau sunnah-sunnahnya, ada sunnah-sunnah mandi besar itu. Pertama, niat. Sebelum dia mandi besar, sunnahnya ya. Pertama adalah buang air kecil. Buang air kecil terlebih dahulu. Khususnya untuk laki-laki. Begitu juga perempuan, supaya mengeluarkan sisa-sisa yang ada di dalam lubang kemaluannya, sisa-sisa sperma atau lainnya yang ada di lubang kemaluan tadi. Sunnah gitu ya, buang air kecil. 2, setelah buang air kecil dia istinja. Yang kedua adalah berwudu. Sunnah wudu.
dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya. Seperti wudhu mau sholat itu ya. Nawaitul wudhu biraf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Wudhu komplit, setelah itu baru mandi besar. Setelah mandi besar tidak perlu wudhu lagi, langsung sholat. Asal jangan nyentuh kemaluannya. Nah, atau jangan pipis di tengah-tengah mandi, batal wudhunya. Nah, cara mandinya ada sunah-sunahnya. Yang pertama, mengguyur badan bagian depan sebelah kanan. Ambil air, guyur badan bagian depan sebelah kanan. Jadi sini aja, masuk tangannya. Setelah itu ambil air, guyur badan bagian belakang sebelah kanan. Ini sunnahnya ya. Ambil air, guyur badan bagian depan sebelah kiri. Ambil air, guyur badan bagian belakang sebelah kiri. Jadi badan depan sebelah kanan, lalu badan belakang sebelah kanan, lalu badan depan sebelah kiri, lalu badan belakang sebelah kiri. Termasuk badan ini maksudnya sampai kaki ya. Sampai kakinya semuanya. Jadi caranya gimana? Ambil air, guyur. Setelah guyur, gayungnya taruh, ratakan. Diratakan sampai ke bawah. Diratakan airnya dengan tangan. Habis itu ambil guyur yang belakang, habis itu ratakan bagian belakangnya semuanya. Habis itu yang depan, habis itu yang belakang. Setelah itu ambil air, guyur kepalanya. Kepala ini ada yang mendahulukan, ada yang diletakkan di akhir, dua-dua ada pendapatnya. Jadi ada yang badan dulu selesai, baru habis itu kepala diguyur sampai leher. Ada yang kepala dulu, baru setelah itu badan. Mau ikut kedua pendapat itu boleh. Tidak dapat sunnahnya. Nah, jadi sunnahnya kalau mau pakai shower gimana? Ambil showernya bagian depan kanan, lebih gampang malah pakai shower. Bagian kiri, bagian depan kiri, bagian belakang, kemudian showernya ditaruh, diratakan airnya, besok kepala, selesai. Cepat pakai shower. Kemudian diperintahkan memperhatikan lekukan-lekukan dan sudut-sudut di badan, karena biasanya orang yang tidak perhatian sudut badannya ini tidak terkena air. Padahal kalau tidak terkena air berarti hadas besarnya masih ada di bagian itu. Begitu juga rambut harus dikenakan air. Sebab dalam riwayat disebutkan tahta kulli sya'rin janabah. Di bawah setiap satu helai rambut itu ada hadas besarnya. Makanya harus diperhatikan. Pada intinya meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, itu cara menyucikan diri dari hadas besar. Nah, kemudian ada hadas kecil. Hadas kecil ini yang paling sering kita temui. Apa sebab-sebabnya hadas kecil? Sebab-sebabnya hadas kecil itu keluarnya segala sesuatu dari kubul dan dubur. Kubul itu kemaluan, dubur itu pantat. Keluarnya segala sesuatu dari kubul dan dubur itu sebabnya hadas kecil. Baik yang keluar itu angin, yang keluar padat, yang keluar cair. Pokoknya segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu mengakibatkan orang tersebut terkena hadas kecil. Kalau dia mau melakukan ibadah yang memerlukan suci dari hadas kecil, maka dia perlu berwudu, karena menghilangkan hadas kecil itu dengan cara berwudu. Sebabnya yang pertama, keluarnya segala sesuatu dari kubul dan dubur. Sebab hadas kecil yang kedua adalah hilang akal. Hilang akal itu bisa karena tidur, karena pingsan. Orang pingsan sebentar, jatuh, bangun, wudunya batal nggak? Batal. Bisa karena tidur, bisa karena pingsan,
bisa karena mabuk, minum minuman, atau dia tidak sadar, tidak tahu kalau minumnya memabukkan, dia minum terus dia talar ngomong sendiri, batal tidak wudhunya? Batal. Kemudian bisa karena epilepsi, ayam, tidur sudah pertama tadi ya. Bisa karena epilepsi, bisa karena gila. Orang gila 1 menit umpamanya ya. Ada orang gila 1 jam gila. Gila tidak sadar, dia ngomong sendiri bla 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 bla, itu sadar. Batal tidak wudhunya? Batal. Harus berwudhu. Sebab kalau kita duduk, biasa kan kita menyimpan wudhu kan, kita ketiduran dalam keadaan duduk. Nah, ini nanti saya bahas. Nah, gila itu bisa membatalkan wudhu walaupun sebentar. Nah, tidur, kenapa tidur juga membatalkan wudhu? Karena orang ketika tidur akalnya hilang. Akal dia itu hilang. Kalau di dalam kitab fikih definisinya didefinisikan tidur itu karena uap yang naik ke atas dari pencernaan, terus sampai ke otak, menutupi otak, kemudian menjadikan orang itu muak, ngantuk. Nah, habis itu tidak lama kemudian dia tidur. Apa definisi tidur? Dalam syariat disebutkan definisi tidur, orang disebut tidur ketika telinganya tidak mendengar apa-apa lagi. Kalau telinganya masih mendengar, itu dia belum tidur namanya. Walaupun matanya sudah terpejam. Nah, ada orang matanya sudah terpejam, tapi telinganya masih dengar ada orang ngomong, ada rame-rame, belum tidur itu. Kalau dia megang wudhu, masih sudah batal wudhunya? Belum. Masih dengar suara. Walaupun sayup-sayup masih tergolong belum tidur dia. Kapan dia disebut tidur? Ketika telinganya tertutup. Waktu telinganya tertutup, sudah tidak dengar apa-apa. Nah, itu dia tidur walaupun matanya melek. Ada orang tidur matanya melek ya? Ada enggak orang tidur matanya melek? Ada. Orang tidur matanya melek. Loh, ini matanya melek, tidur apa enggak? Dia, kamu dengar enggak? Enggak dengar apa-apa lagi, itu kamu tuh tidur. Karena kesadaran akal yang paling terakhir, yang paling ujung itu adalah pendengaran. Kalau sudah pendengarannya tidak bisa mendengar lagi, itu berarti akalnya betul-betul tertutup. Makanya itu di dalam ayat itu khatamallah ala qulubihim, Allah menutup hatinya, wa ala sam'ihim. Habis hati tertutup itu telinga tertutup. Orang yang hatinya tertutup, telinganya sudah tidak bisa dengar lagi. Itu sebetulnya kiasan. Orang yang hatinya ditutupi dari petunjuk oleh Allah, telinganya tidak bisa mendengarkan nasihat. Nah, akal itu kan tempatnya di dalam hati. Ya, sebetulnya orang yang hatinya tertutup, akalnya tidak bisa mendengar. Nah, kalau dia tertidur, maka batal wudhunya, kecuali tidur dalam keadaan duduk dan tidak ada jeda antara dubur dengan tempat duduknya. Kalau ada jeda, tidurnya duduk, tapi duduknya begini. Nah, itu ada jeda, tetap batal. Nah, atau tidurnya sampai seperti ini, kepalanya di lantai gitu ya, seperti orang yang ketiduran kalau sholat Jumat itu. Terus saya tadi duduk kok tidurnya. Kamu duduk, tapi duduk kepala kamu di lantai, berarti dubur kamu itu ngangkat, berarti ada jeda antara dubur kamu dengan tempat duduk, tetap batal. Nah, tidur yang tidak membatalkan itu mumakin maq'adahu fil ard, tidur yang duburnya itu tepat di atas
tempat duduknya tidak ada jeda sehingga tidak bisa dia buang angin, susah buang angin. Nah, syaratnya orang yang tidur dalam keadaan terduduk itu orangnya tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Kalau terlalu kurus, terlalu gemuk tetap batal. Nah, karena orang yang terlalu kurus dan terlalu gemuk mau duduknya tegak tetap ada jedanya. Nah, itu syaratnya ya. Orangnya tidak jeda ada antara ruang duburnya, ada ruang gitu. Ada selang gitu ya antara dubur dengan tempat duduknya. Yang pertama tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Yang kedua, tidurnya dalam keadaan duduk dan tetap dalam keadaan duduk sampai bangun. Kalau tidurnya dalam keadaan duduk, bangunnya terlentang, ya tetap batal. Atau sebaliknya, tidurnya dalam keadaan terlentang, bangunnya duduk, tetap batal. Yang ketiga, tidak ada yang memberitahu, orang yang jujur dipercaya memberitahu dia bahwa wudhunya batal. Kalaupun dia orangnya beratnya ideal, tidurnya duduk dari awal sampai akhir dalam keadaan terduduk, tiba-tiba dia bangun, sebelahnya ini ada orang jujur ngasih tahu, tadi kamu kentut, harus batal. Karena ada orang jujur yang memberitahu dia. Tapi kalau orangnya tidak bisa dipercaya, dia boleh mempertahankan. Saya tidak tahu nih orang jujur apa enggak ya. Tapi mau apa orang bohong ya? Kalau sudah ada yang beritahu ya harusnya dia segera wudhu. Nah, itu masalah hilang akal tadi. Sebab kedua yang menjadikan seseorang itu harus berwudhu kalau dia mau melakukan ibadah yang memerlukan suci dari hadas kecil. Yang ketiga yang membatalkan wudhu atau yang menjadikan orang hadas kecil, yang ketiga adalah bersentuhan. Bersentuhan kulit. Berarti selain kulit tidak ada masalah. Selain kulit itu gigi. Ini bukan kulit. Saya nyentuh giginya orang. Batal tidak wudhu saya? Tidak. Karena gigi bukan kulit. Rambut. Saya nyentuh rambutnya orang. Rambut bukan kulit, tidak batal. Jadi mata segini nggak apa-apa ya Ustaz? Ya, ini nanti pelajari dulu nanti. Nah, yang pertama bersentuhan, harus bersentuhan. Ya. Kulit, yang bersentuhan kulit. Ya. Laki-laki dan wanita. Berarti kalau laki-laki sama laki-laki tidak batal. Wanita dengan wanita tidak batal. Laki-laki dengan banci bisa batal. Ya, banci yang dimaksud di dalam syariat adalah orang yang belum ketahuan status gendernya karena dia lahir punya alat kelamin. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang mungkin langsung OSG langsung ketahuan gitu ya. Ada rahimnya itu berarti perempuan. Kalau zaman dulu kan tidak tahu. Ini punya dua alat kelamin dan dari dua alat kelamin itu bisa mengeluarkan air seni. Jadi dia tidak ketahuan statusnya ini laki-laki atau dewasa. Sebelum laki-laki atau perempuan, sebelum dia ketahuan statusnya. Bagaimana ketahuannya? Oh, tiba-tiba umur 15 tahun haid, berarti dia dihukumi perempuan. Oh, tiba-tiba usia 12 tahun keluar jakunnya, berarti dia laki-laki, tidak ada perempuan ada jakunnya. Nah, dia berarti dia laki-laki. Oh, kalau sudah ketahuan tanda-tanda gendernya, ya sudah dihukumi sesuai dengan gender. Sebelum ketahuan dia bisa laki bisa perempuan. Berarti laki-laki nyentuh banci syariat tadi ya, bukan banci yang di jalan ini. Kalau orang yang orang laki-laki kemudian operasi jadi perempuan, itu bukan banci. Tetap hukumnya laki-laki.
Walaupun dia sudah operasi kelamin, operasi bentuk badannya jadi perempuan, tetap dia dihukumi laki-laki. Sebab tidak ada rahimnya di dalam perutnya, hukumnya laki-laki. Ini sudah, jangan nyebut nama, jangan nyebut nama, tidak boleh ya. Tidak usah nyebut nama lah, kita sudah tahu. Kemudian kalau ini orang sudah operasi jadi laki-laki, jadi perempuan komplit, kemudian sudah tidak apa-apa, saya perempuan sama-sama perempuan, tidak bisa, batal kamu nyentuh dia. Dia tetap laki-laki. Bukan, ini banci yang dimaksud di dalam syariat bukan itu. Nah, banci yang dimaksud di dalam syariat itu orang yang lahir punya 2 alat kelamin dan belum jelas status gendernya. Nah, kalau ada orang zaman sekarang laki-laki operasi jadi perempuan atau sebaliknya perempuan operasi jadi laki-laki, itu bukan banci. Di dalam syariat hukumnya tetap status awal dia lahir sebagai apa. Sebab itu tidak bisa berubah. Yang sudah ditentukan oleh Allah bagi dia, ya seperti itu. Tidak bisa orang merubah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia lahir sebagai laki-laki, ya sampai mati dia lagi. Hukumnya dia adalah laki-laki. Walaupun dia operasi bagian luarnya, bagian dalamnya tetap laki-laki. Sebaliknya perempuan mau operasi bagian luarnya seperti apa, bagian dalamnya dia tetap perempuan. Lalu dia kasihan, dia operasi karena dia itu laki tapi takdirnya itu harusnya jadi perempuan. Tidak mungkin Allah salah memberikan takdir kepada hambanya. Yang salah itu dia. Kalau ada orang laki-laki kemudian gemulai seperti perempuan, jangan direstui gemulainya itu, karena itu dia tidak normal. Harusnya dia diarahkan sebagai laki-laki. Begitu juga perempuan yang kemudian kelaki-lakian, jangan direstui. Sikapnya yang tidak baik itu harusnya dia diarahkan supaya menjadi perempuan dengan cara yang benar, karena itu ada kelainan di dalam jiwanya. Bukan Allah salah menentukan dia, tidak mungkin Allah salah menentukan hambanya. Harusnya ini ditentukannya laki-laki tapi salah kemudian jadi perempuan atau kebalikannya, tidak mungkin seperti itu. Nah, kita orang beragama harusnya kita tahu, apalagi laki-laki condong kepada laki-laki, senang, bukan direstui. Oh sudah, ini memang seperti itu penyakit yang harus diberantas. Nah, itu kaumnya Nabi Lut sampai diangkat, buminya dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita sekarang ini sholat 5 waktu merestui kebejatannya seperti itu. Masya Allah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua, anak-anak kita semua, insya Allah. Amin. Nah, kita lanjutkan tadi. Kalau laki menyentuh banci, yaitu yang belum jelas status gendernya, batal. Perempuan nyentuh banci, batal. Banci nyentuh banci, batal. Karena dua-dua belum jelas status gendernya. Banci nyentuh banci juga batal, jadi repot ya. Jadi yang membatalkan tadi pertama bersentuhan kulit laki-laki dan wanita, kemudian sama-sama dewasa. Kalau salah satunya masih kecil tidak membatalkan. Lakinya dewasa, perempuannya kecil, nggak batal. Perempuannya dewasa, lakinya kecil, nggak batal. Nah, yang dimaksud dewasa itu apa? Yang dimaksud dewasa di dalam hal ini bukan balik, tapi yang dimaksud dewasa itu di usia menginjak sebelum balik, usia sebelum dewasa. Jadi kalau perempuan badannya ini sudah mulai membentuk, sebagian ulama ada yang mengatakan umur 8, umur 9 itu sudah batal, mulai disentuh. Untuk hati-hati. Nah, kalau yang masih kecil betul umur 5 tahun, 6 tahun itu belum batal. Tapi umur 8, ada yang sampai mengatakan 7, 8 sudah ditekankan untuk melakukan sholat itu kan, umur 7 tahun itu.
Nah, perempuan, apalagi perempuan itu lebih cepat berkembang badannya. Itu yang dimaksud dewasa di sini ya. Dewasa dan tanpa penghalang. Kalau bersentuhan, salah satunya ada penghalangnya, maka tidak membatalkan. Umpamanya yang laki kulitnya menyentuh perempuan, tapi yang disentuh perempuan itu ada penghalangnya, ada bajunya. Nah, itu tidak membatalkan. Nah, suami istri batal enggak? Suami istri batal kalau bersentuhan. Kenapa? Karena suami istri. Ada kurang satu saya tadi ya. Bersentuhan kulit laki-laki wanita sama-sama dewasa yang bukan mahram. Nah, kurang satu itu ya, yang bukan mahram. Apa namanya mahram? Orang yang termasuk mahram kita adalah orang yang haram kita nikahi. Mahram kita adalah orang yang haram kita nikahi. Contohnya, kalau saya laki-laki, yang haram saya nikahi adalah wanita-wanita, ibu saya, saudari saya, putri saya, tante saya dari bapak atau dari ibu, nenek saya, cucu saya. Itu wanita-wanita yang haram saya nikahi, itu semua namanya mahram saya. Nah, yang boleh saya nikahi yang bukan sebagai mahram saya. Wanita-wanita di luar itu berarti bukan mahram saya. Itu yang boleh saya nikahi. Sepupu boleh enggak saya nikahi? Boleh, karena sepupu bukan mahram saya. Jadi keponakannya bapak saya dan keponakannya ibu saya itu kan sepupu saya. Boleh enggak saya nikahi? Boleh. Makanya kalau saya menyentuh sepupu saya, batal untuk saya. Boleh enggak saya goncengan sama sepupu saya, naik motor kemana-mana? Enggak boleh, karena sepupu itu bukan mahram kamu. Boleh enggak saya tidur barengan satu kamar? Ini kan sepupu saya. Ini orang zaman sekarang ini adik saya, ini kakak saya padahal sepupunya. Saya dikenalkan sama orang berkali-kali, ini kakak saya. Nggak tahu ujung-ujungnya ini sepupunya, umurnya lebih tua, tapi dia sepupunya bukan kakak langsung. Nah, kalau sepupu kamu bukan kakak kamu tidur di dalam satu ruangan bersama dia, haram. Itu seperti orang yang khalwat, yang dilarang di dalam agama. Satu mobil berduaan sendiri, kecuali kalau siang-siang mobilnya tidak gelap, tidak ada masalah. Tapi kalau mobilnya gelap, tidak bisa dilihat dari luar, kemudian keluarnya malam nih, nah itu sudah khalwat. Itu sudah khalwat, tidak diperbolehkan. Kata Rasulullah SAW, laki-laki perempuan berduaan, yang ketiga adalah setan. Ustaz, saya tidak ada masalah kumpul sama sepupu saya, tidak ada masalah. Sekarang tidak ada masalah. Setan itu akan menerus akan datang ke kamu sampai kamu tergelincir. Hari ini kamu selamat, besok dia datang lagi sampai kamu tergelincir suatu saat. Nah, kalau yang bukan mahram saya, itu yang membatalkan wudu. Makanya tadi bersentuhan kulit laki-laki, wanita dewasa yang bukan mahram. Kalau saya menyentuh mahram saya, tidak batal wudu saya, walaupun sama-sama dewasa. Saya habis wudu datang ke ibu saya cium tangan ibu saya, batal untuk saya? Enggak batal, dia mahram saya. Saya kan tidak boleh nikah sama dia, jadi enggak batal. Oh, putri saya salaman, oh enggak batal. Ponakan saya enggak batal. Tante saya dari bapak, dari ibu enggak batal. Cucu saya enggak batal. Nenek saya enggak batal. Ibunya nenek saya enggak batal. Ibunya nenek saya sampai ke atas enggak batal. Kalau masih ada. Nah, cucu saya, buyut saya, canggah saya enggak batal sama saya. Semuanya itu haram saya nikahi. Begitu juga semua orang yang disusui oleh ibu saya, itu saudara saya, mahram saya semua, enggak batal. Namanya saudara sepersusuan. Atau
ketika saya disusui oleh seorang perempuan. Saya disusui oleh seorang perempuan waktu masih kecil, maka anak-anak perempuan itu semuanya jadi saudara saya. Walaupun anak-anaknya yang lain ibu. Karena air susu itu kembalinya ke bapak. Jadi umpamanya, air susu itu kembalinya ke bapak. Jadi perempuan itu bisa menyusui anaknya karena ada suaminya. Makanya air susu itu kembalinya sumbernya dari laki-laki, sebetulnya dari laki-laki. Kalau umpamanya, ini umpama ini ya, istri saya menyusui seorang laki-laki. Istri saya dari saya ini memiliki 5 anak, umpamanya. 5 anak saya ini jadi saudara sepersusuan laki-laki. Oh, saya menikah lagi, punya anak 7. Dari istri yang lain ini semuanya juga saudara sepersusuan anak itu. Nah, kok bisa? Padahal yang menyusui kan istri saya yang pertama, istri saya yang kedua tidak menyusui. Ya, sebab air susu itu kembalinya ke bapak. Nyambung, ya. Nah, itu kejadian di keluarga saya. Ibu saya disusui satu wanita di Jakarta ini. Suaminya wanita itu kawin 3. Jadi saudara sepersusuannya ada di Surabaya, ada di mana-mana. Jadi repot ini, paman saya jadi lebih banyak lagi. Jadi ngafalinnya jadi susah, gitu ya. Nah, kalau di adat kita itu biasa orang ini tuker-tukeran anak disusui. Padahal repotnya kemudian keluarganya itu ngafalkan jadi repot, gitu ya. Nah, Rasulullah SAW waktu itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Anaknya Halimatus Sa'diyah semua jadi saudara sepersusuannya Rasulullah, dan semua anak yang pernah disusui oleh Halimatus Sa'diyah semua saudaranya Nabi, termasuk Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib itu pamannya Nabi plus saudara sepersusuannya Nabi Muhammad, karena dua-dua sama-sama disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Makanya waktu Hamzah meninggal itu Nabi sedihnya luar biasa, sebab dia bukan sekedar pamannya, dia juga saudara sepersusuannya. Makanya hati-hati dengan air susu, jangan ditaruh di bank. Ini sekarang ada bank air susu, saya mau donor air susu. Nanti saudara, anak susu kamu siapa itu tidak jelas. Donor air susu kemudian disusukan ke satu anak, itu jadi anak susu kamu plus jadi saudara sepersusuan anak kamu. Jadi nggak ketahuan, nanti tahu-tahu dia nikah sama saudaranya sendiri. Nah, makanya penting sekali orang itu mengetahui ilmu syariat. Tidak boleh susu didonorkan kecuali jelas tercatat siapa yang minum susunya, ini tinggalnya di mana, tercatat. Kalau tercatat tidak ada masalah. Tapi kalau sekedar ini air susunya siapa tercatat, air susunya siapa tercatat, siapa yang minum tercatat. Nah, kalau itu tercatat tidak ada masalah. Anak itu dihitung sebagai anak susu ketika dia menyusu ke satu wanita khilaf. Ada yang mengatakan 3 kali susuan sampai kenyang, 3 kali menyusu sampai kenyang. Ada pendapat yang mengatakan 5 kali. Nah, kalau suami istri mahram atau bukan? Bukan mahram. Kalau mahram dia tidak boleh nikah. Makanya karena suami istri itu bukan mahram, makanya suami yang sedang berwudu kalau nyentuh istrinya batal. Karena istrinya itu bukan mahram dia. Paham kaidah ini? Ustaz, kamu tidur aja bareng kok. Tidur aja bareng. Suami laki-laki yang sudah menikahi seorang wanita itu kan halal semuanya. Ya, dia dihalalkan, itu tidak ada hubungannya dengan mahram atau tidak. Sebab mahrammu saja kamu tidak dihalalkan kan, tidur bareng dengan mahrammu. Maksudnya tidur bareng seperti suami istri. Boleh tidak saya tidur bareng dengan saudari saya sendiri seperti suami istri? Tidak boleh, karena tidak ada yang bisa menjadikan itu halal. Jadi tidak ada hubungannya tidur sebagai suami istri dengan mahram, itu tidak ada hubungannya. Terus kenapa saya jadi boleh dengan wanita itu tidur seperti suami istri?
Karena dihalalkan, disahkan melalui pernikahan. Selesai. Kalau tidak ada pernikahan itu jadi haram. Dan itu tidak ada hubungannya dengan mahram atau tidak mahram. Yang kaitannya dengan wudhu tadi. Makanya menurut madhab Syafi'i, menyentuh wanita atau laki-laki yang bukan mahram membatalkan wudhu, termasuk suami menyentuh istrinya atau istri menyentuh suaminya. Kalau Imam Malik beda dengan Imam Syafi'i. Jangan kemudian mengambil dalil, wah saya dalam hal ini Imam Malik saja. Kenapa? Imam Malik soalnya suami kalau nyentuh istri tidak batal. Bukan cuma suami nyentuh istri, laki-laki nyentuh perempuan siapapun tidak batal menurut Imam Malik. Tidak batal menurut madhab Maliki, tidak ada kaitannya dengan suami istri, gitu ya. Jadi kamu tinggal ngambil pendapat laki-laki itu nyentuh wanita yang bukan mahramnya batal atau tidak. Kalau kamu ngambil pendapat yang laki-laki nyentuh wanita yang bukan mahramnya batal, berarti madhab kamu Syafi'i dan harus komplit seperti itu. Suami nyentuh istri nggak boleh. Kalau kamu mau ngambil pendapat Imam Malik itu mengatakan lamastumun nisa. Perbedaannya itu kan di ayat mengenai lamastumun nisa. Lamastum itu menurut Imam Syafi'i itu menyentuh. Tapi kalau menurut Imam Maliki, makna lamastum adalah berjima atau berhubungan suami istri. Jadi orang yang sudah berwudu kemudian berhubungan suami istri, maka membatalkan wudunya. Kalau sekedar menyentuh tidak batal. Menurut madhab Maliki. Jadi itu bukan suami istri saja. Kamu nyentuh, umpamanya tidak sengaja nyentuh perempuan di jalan, wudu kamu juga tidak batal menurut madhab Maliki. Dan ada juga perbedaan di madhab Hanafi. Nah kita tidak membahas itu sampai dalam-dalam, kita ambil Syafi'i saja. Nah kemudian sebab yang terakhir batalnya wudu, yang menyebabkan batalnya wudu yang terakhir, yang keempat adalah menyentuh kemaluan bagian depan atau belakang, kubul atau dubur, baik milik sendiri atau yang lain, namanya bayinya, kubulannya bayinya, kemaluan bayinya dia sentuh, tapi nyentuhnya dengan telapak tangan. Kalau tidak dengan telapak tangan tidak batal. Jadi yang membatalkan menyentuhnya dengan telapak tangan. Apa telapak tangan itu? Telapak tangan itu adalah yang jika kita tempelkan begini tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu namanya telapak tangan. Yang terlihat itu bukan telapak tangan. Termasuk ini, lihat, ini bukan telapak tangan. Jadi kalau nyentuh pakai pinggir ini tidak batal. Tidak batal. Umpamanya mau ngencengkan bayinya laki-laki, japet pakai ini ya. Bayinya laki-laki, batal tidak? Tidak batal. Tidak batal karena ini bukan telapak tangan. Tapi kalau kena kencingnya batal tidak? Tidak batal. Kena kencing kan tidak membatalkan. Kalau dia yang kencing batal. Kalau kena kencing berarti kan kena najis, tinggal disiram selesai. Kena najis membatalkan wudu enggak? Saya sudah wudu selesai, kemudian ada anjing kena air liurnya, batal enggak wudu saya? Kena air liurnya anjing? Hah? Najis, tapi tidak batal. Yang membatalkan wudu cuma 4 tadi itu. Keluar segala sesuatu dari kubul atau dubur, hilang akal. Yang ketiga, sentuhan laki-laki perempuan. Yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Kalau mengalami 4 hal ini, segera menyucikan diri. Bagaimana menyucikan dari hadas kecil? Dengan berwudu. Bagaimana caranya berwudu? Rukun wudu itu cuma ada 6. 1. Niat. Bagaimana niatnya? Nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar. Selesai. Niat tempatnya di dalam hati. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, niat dengan bahasa apapun. Aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Selesai. Rukunnya pertama niat. Yang kedua
mengguyur wajah dengan air. Harus diguyur. Kalau ngambil air gini, tangannya dicelupkan, tidak sah. Itu namanya ngusap, bukan guyur. Nah, kalau guyur, kalau yang namanya mengguyur itu, airnya diambil, diguyurkan, dijatuhkan di wajah, baru kemudian diratakan. Itu namanya mengguyur. Pokoknya airnya harus dialirkan terlebih dahulu, baru kemudian diratakan. Kalau tangan kita celupkan ke bak, kemudian kita usapkan, itu namanya bukan mengguyur, namanya mengusap. Sah atau tidak? Tidak sah. Sebab wajah itu harus diguyur. Perintahnya di dalam Al-Quran, idza qumtum ila salati faghsilu. Faghsilu itu artinya guyurlah. Faghsilu. Mana ya Allah yang diguyur? Wujuhakum, wajah kalian. Guyur. Bisa pakai semprotan, bisa pakai gayung, bisa pakai tangan sendiri. Pokoknya harus diguyurkan dulu, baru kemudian diratakan. Faghsilu wujuhakum. Nah, batasnya wajah itu tingginya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu, lebarnya dari telinga ke telinga. Ambil air begini. Ya, jadi kalau kita lakukan seperti ini pasti kena semuanya. Ambil air, guyurkan dulu di dahi, dari dahi. Airnya akan mengalir kan? Kemudian tempelkan ujung ini dengan ujung ini. Begini. Ini usap dari atas ke bawah. Ini kalau ditempelkan ujungnya, pasti ini lebarnya ke wajah kita semua. Sewajah kita semua. Lihat. Kalau laki-laki yang ada jenggotnya tipis begini, harus dibeginikan, harus di sela-sela jenggotnya. Kalau jenggotnya tebal, cukup bagian luarnya saja. Kemudian yang ketiga, yang pertama niat, yang kedua mengguyur wajah, yang ketiga adalah mengguyur tangan sampai ke siku, berarti sampai di atasnya siku sedikit. Kenapa sampai di atasnya siku? Kata Imam Syafi'i, tangan itu sampai di atas siku sedikit, bukan di siku persis. Kenapa? Sebab siku kamu ini, kita lihat ini, siku ini kan siku ya. Kalau kita tekuk, jadi di bawah. Ini kan jadi di bawahnya siku. Kalau kita tekuk, kalau kita luruskan siku. Kalau kita tekuk, jadi di bawah ya. Nah, berarti lebih sempurnanya di sini, di atasnya siku sedikit. Karena menurut Imam Syafi'i, apa-apa yang menyempurnakan kewajiban itu hukumnya wajib. Nah, cara mengguyur tangan kalau pakai keran, dari siku ke jari begini. Tapi kalau mau mengambil di bejana, dari jari ke siku. Kalau di keran airnya mengalir gitu dari atas, ya kita cara mengguyur tangannya begini, dari siku ke jari. Tapi kalau kita mau ngambil air dari bak, kita mau ambil, caranya begini, ambil airnya kemudian tumpahkan dari atas ke bawah begini, gosok. Kemudian setelah itu mengusap kepala. Nah, ini kepala yang diusap, kepala bukan diguyur. Mengusap kepala. Walaupun ambil air sedikit kemudian diusapkan, yang penting terkena kulit kepala. Walaupun sedikit. Yang penting terkena kulit kepala. Yang kelima adalah mengguyur kaki sampai melebihi mata kaki, di atas mata kaki sedikit. Harus kena mata kakinya. Kata Rasulullah SAW, wailun lil a'qab, celaka orang-orang yang membasuh kaki tidak memperhatikan mata kaki. Tidak sah. Basuh. Berarti sampai di sini nih ya.
depan belakang semua harus kena. Nah, perempuan kalau mau basuh kaki jangan di depan laki-laki. Oh, kalau sampai di lutut sunnah, tapi dia basuhnya di depan laki-laki. Cari sunnah dapat dosa nih, ya. Dapat dosa. Nggak boleh disingkatkan sampai terlihat ini betisnya, nggak boleh. Nah, jadi kalau mau wudhu perempuan ya cari tempat yang tersembunyi, diguyur kakinya. Jangan wudhu bareng-bareng, semuanya jadi mahram, ya. Padahal bukan saudara persusuan, saudara juga bukan, nggak boleh, tidak diperbolehkan. Kata Rasulullah SAW, an-nadhir wal manzur haram. Orang yang memandang dan yang dipandang dua-dua dosa. Dosa. Nah, kemudian yang terakhir adalah tertib. Rukun wudhu yang terakhir adalah tertib. Apa maknanya tertib? An la yuqaddimu udwan ala udwin, tidak mendahulukan rukun yang satu dari rukun yang lain. Tidak boleh kebolak-balik. Kalau menurut mazhab Maliki tertib itu hukumnya sunnah. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i tertib itu hukumnya wajib, termasuk rukun. Jadi kalau tidak tertib wudhunya kaki dulu, kemudian baru wajah, kemudian baru tangan, tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Maliki tetap sah tapi kehilangan sunnah. Nah, itu cara bersuci dari hadas. Nah, sekarang kita lanjut. Wayam bagi lil murid, dan sebaiknya seorang murid terus menerus berada dalam kondisi suci. Kalau dia berhadas, dia segera menyucikan dirinya. Nah, ada tambahan sedikit. Untuk hadas besar, kalau umpamanya di tengah malam, umpamanya kita dalam keadaan berhadas besar di tengah malam, mau mandi tengah malam, tidak enak badannya, atau tidak ada air hangat. Nanti kalau saya kedinginan, saya bisa sakit, umpamanya. Boleh enggak? Apa yang harus saya lakukan? Jangan biarkan kamu tidur dalam keadaan hadas besar. Sebab orang yang tidur dalam keadaan hadas besar, malaikat tidak mungkin dekat dengan dia. Kalau malaikat tidak dekat dengan dia, berarti yang dekat apa? Setan. Yang dekat setan, diganggu nanti oleh setan, ya. Nah, kalau saya tengah malam dalam keadaan hadas besar, tapi saya tidak kuat mandi, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah membersihkan kotoran. Yang kedua, buang air kecil, kemudian membersihkan kotoran. Kemudian yang ketiga, berwudu. Nah, mandinya boleh besok pagi. Sebelum melakukan ini, dimakruhkan dia tidur, dimakruhkan makan dan minum. Makan minum hukumnya makruh dalam keadaan hadas besar. Wallahu a'lam, ini ada, kalau medisnya nanti dokter yang meneliti. Tapi kalau di syariat, orang makan minum dalam keadaan hadas besar hukumnya makruh, kecuali dia sudah membersihkan kotorannya dulu, kemudian berwudu. Walaupun belum mandi besar, tapi kalau sudah berwudu, hukumnya jadi tidak makruh lagi. Nah, kalau dalam keadaan hadas kecil, kullama ahdath tawaddo. Setiap dia dalam keadaan hadas kecil, dia segera berwudu. Wah, ini saja sudah perjuangan gitu ya. Hadas kecil langsung wudu. Nah, bisa enggak kita? Jadi kita selalu dalam kondisi suci dari hadas kecil dan hadas besar. Begitu umpamanya kentut atau kesentuh orang yang bukan mahram, langsung cari kamar mandi, wudu, nggak nunggu sholat. Pokoknya harus dalam keadaan wudu. Ini saja sudah perjuangan ini ya. Kata guru saya, ini mujahadahnya kalau kamu banyak makan berarti kamu pasti banyak wudu. Karena kalau banyak makan pasti banyak batalnya kan. Kalau banyak batal pasti banyak wudu.
banyak minum, ya sudah pasti banyak batalnya. Kalau banyak batalnya berarti kamu banyak wudhu. Nah kalau orang sederhana, makannya secukupnya, minumnya secukupnya, ya pasti dia lebih bertahan wudhunya ya. Tapi tidak boleh nahan loh ya. Gara-gara mau nahan wudhu, nahan pipis, nahan ini, akhirnya jadi penyakit. Tidak seperti itu ya. Karena menahan pipis itu dimakruhkan di dalam agama. Apalagi menahan pipis saat sholat, saat beribadah, atau saat sholat. Menahan pipis itu namanya hagin. Dalam fikih hagin. Kalau menahan kentut atau pup namanya hazik. Kahaginin wa haziji. Makruh hukumnya. Jadi kalau saya mau sholat, disunahkan saya itu kalau kebelet pipis ya pipis dulu. Kalau mau buang angin dulu supaya sholatnya itu bisa konsentrasi nantinya. Tapi bukan was-was juga. Ada orang setiap 2 detik sekali wudhu. Kenapa? Kentut, padahal tidak ada kentut. Tidak buang angin dia. Ya cuma dia dipermainkan oleh setan. Kata Rasulullah SAW, kadang-kadang setan itu mempermainkan anak Adam. Dia sudah wudhu, pantatnya ditiup sama setan. Rasanya kayak ada yang keluar ya. Saya kentut ini saya, wudhu lagi dia. Habis wudhu, tiup lagi. Wudhu lagi, akhirnya kerjaannya di kamar mandi ya. Kamar mandi tempatnya setan. Nah terus bagaimana ini caranya saya tahu itu setan atau tidak? Jadi kebiasaan atau enggak? Kalau itu kebiasaan berarti kamu dipermainkan setan. Ada tips yang paling bagus nih, saya pernah dapat dari guru saya. Kalau saya berasa kayaknya saya kentut ini ya, kamu lihat, kamu nahan kentut atau enggak, kebelet pup atau enggak kamu. Kalau kamu perut kamu biasa-biasa saja, enggak kebelet pup, kalau berasa ada angin itu berarti setan. Kecuali kalau kamu nahan pup. Nah kalau ada anginnya jangan kamu salahkan setan ya. Karena kamu nahan pup, jangan disalahkan setan. Tapi kalau kamu nggak kebelet pup, perut kamu juga kosong, terus seperti ada angin yang keluar, itu setan. Nah kita lanjutkan. Kemudian selesai wudhu, begitu juga orang yang pipis, kok berasa ada yang keluar lagi ya, bohong, itu setan. Itu setan. Makanya disunahkan orang setelah pipis itu tanahnuh. Yang pertama tanahnuh, yang kedua istibra. Tanahnuh itu apa? Tanahnuh itu dahem. Berdahem. Nah, berdahem tapi jangan keras-keras, semua orang tahu semua ya. Akhirnya kalau dia di kamar mandi tahu ini habis pipis. Malu lah. Kalau berdahem jangan keras-keras, jangan. Itu namanya was-was. Dahemnya jangan sampai kedengaran siapa-siapa. Gitu. Dan tidak boleh keras-keras. Dan tidak boleh lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 dipermainkan setan. Jangan mau dipermainkan setan. Namanya setan walhan. Setan walhan itu setan yang berkecimpung di kamar mandi dan air. Senangnya mempermainkan orang yang baru belajar fikih, dibuat was-was, jadi tidak selesai-selesai buang hajatnya, tidak selesai-selesai wudhunya, dia ketawa. Kamu jadi bahan permainan setan, jadi lawaknya setan ya. Jangan mau dipermainkan setan. Nah, tanahnuh tidak boleh lebih dari 3 kali. Kemudian yang kedua adalah istibra. Istibra itu menuntaskan sisa-sisa buang air kecil. Caranya bagaimana? Caranya dengan memurut tapi tidak keras. Tidak boleh keras-keras. Karena kalau keras itu bisa menyebabkan penyakit. Kalau laki-laki dipurut di bagian bawahnya untuk mengeluarkan sisa-sisa, begitu juga wanita. Wanita itu di pertengahan antara dubur dengan alat kelaminnya. Dipurut sedikit untuk mengeluarkan sisa-sisa. Selesai semua itu dilakukan, kalau berasa keluar itu berarti setan. Kalau sudah melakukan semua itu,
masih ada yang keluar nih, itu setan. Kecuali kamu punya penyakit. Ada orang kena penyakit salisal baul namanya, terkencing-kencing, terus terkencing-kencing. Nah itu ada hukumnya sendiri, Nah kemudian wasalla rakaatain setelah berwudu. Nah ini lebih mujahadah lagi. Batal langsung wudu itu sudah mujahadah, lebih mujahadah lagi setelah wudu kamu sholat 2 rakaat. Jadi kalau sehari kamu batal 10 kali ya 10 rakaat. Wudu langsung sholat, wudu langsung sholat. Ini pahalanya besar, nomor 1 pahalanya besar. Sayyidina Bilal ibn Rabah waktu Rasulullah SAW itu pergi Mi'raj, dia dengar suara bakiyah, sandal yang keluar dari kamar mandi itu kan ada suaranya kan, sandal kalau terkena air itu. Kata Rasulullah, itu suara sandalnya siapa? Itu tanya sama Jibril. Kata Jibril, itu suara sandalnya Bilal terdengar di surga. Orangnya masih di dunia, suara sandalnya sudah kedengeran di surga. Setelah Rasulullah selesai dari Mi'raj ditanya, Bilal kamu punya amalan apa kok sampai suara sandal kamu itu terdengar di surga? Wah, bahagia Bilal itu nangis ya. Suara sandal saya terdengar di surga. Iya, kedengeran di surga. Apa amal kamu? Kata dia, ya Rasulullah saya tidak punya amal apa-apa. Coba kamu ingat-ingat. Kata Bilal, ya kalau mau dibilang amal, saya itu tidak pernah batal wudu kecuali saya langsung segera berwudu, dan selesai berwudu saya melakukan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Kata Rasulullah, nah pantas suara sandal kamu sudah terdengar di surga. Jadi pahalanya besar, keutamaannya besar, tapi menjalaninya pasti ada tantangannya. Nah, seorang murid dianjurkan seperti itu. Ini kayaknya waktunya sudah habis ya, 11-12 kan. Wa in kana muta'ahilan wa ata'ahlahu falyubadir bil ikhtisal minal janabah fil waqt ini. Dan kalau dia sudah berkeluarga, sudah punya pasangan, lalu mendatangi pasangannya, melakukan hubungan suami istri, falyubadir bil ighsal, hendaklah dia menyegerakan, segera melakukan mandi minal janabah, dari junub, dari hadas besar, fil waqt, disegerakan, tidak menunda-nunda. Wala yamkus junuban, dan hendaklah dia tidak berdiam dalam keadaan junub. Wa yasta'inu ala dawami thahara. Bagaimana caranya membantu? Apakah sarana yang bisa membantu saya untuk selalu dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar juga? Yang membantu itu bigillatil akli, dengan cara sedikit makan. Nah, ini lebih susah lagi, sedikit makan ya. Kita akan ada gado-gado lewat, makan gado-gado, bakso lewat, makan bakso. Makanan semua kita makan. Kalau semuanya sudah kita makan, susah kita mau jaga wudhu. Pasti kita wudhu terus. Makanya kata guru saya, ya sudah kamu tidak apa-apa makan banyak, tapi ya kamu harus sholat banyak nanti. Jadi hukumannya kamu makan banyak, kamu wudhu banyak, sholat banyak. Nah, dulu ada seorang ulama besar jarang makan, tapi kalau sekali makan kurma itu sama dia dimakan, biji kurmanya ini sampai nutupi kaki. Dari banyaknya kurma yang dimakan itu, biji kurma ini sampai nutup kaki. Tapi dia tidak makan apa-apa, makannya cuma kurma itu. Biji kurma ini sampai nutup kaki. Ini cerita di kitab, kalau tidak percaya tidak apa-apa. Sampai nutup kaki. Kata orang-orang yang depan, ulama apa ini makan kurma sampai nutup kaki? Makannya rakus banget ini. Tidak tahu. Habis itu biji kurmanya ini dikumpulkan sama dia, 1 kurma 1 rakaat. Jadi dia itu makan biji kurma banyak supaya sholat banyak, gitu ya. Jadi ini 1 kurma 1 rakaat. Jadi dia sholat sejumlah biji kurma yang nutup kakinya itu. Nah, kalau kamu kayak gitu nggak apa-apa, impas gitu ya. Tapi kalau kita sudah makan nggak sholat lagi, nggak ada syukurnya sama Allah SWT. Nah, mau makan banyak nggak ada masalah, tapi setiap kamu hadas segera wudhu, sholat 2 rakaat. Nanti nggak jadi perut itu ya.
karena gerak terus badannya ini ya. Tapi yang penting pahalanya ini ya. Nah, kalau mau memudahkan kamu dalam mengamalkan ini, yang membantu itu bigillatil akli, dengan cara sedikit makan. Fa innal ladzi yukthirul akla, orang yang banyak makan, yaga' lahul hadas katsiran, pasti dia akan mengalami hadas, seringkali mengalami hadas. Fatashubbu alaihi al-mudawamah ala tahara, maka akan menyulitkan dia untuk melanggengkan dirinya dalam keadaan suci. Wa fi gillatil akli aidan, dan dalam sedikit makan itu juga didapatkan ma'unah, membantu seseorang ala sahar, membantu seseorang untuk melek malam, begadang. Tapi begadangnya bukan buat nonton sepak bola, begadang untuk ibadah. Caranya supaya saya bisa begadang di waktu malam gimana ya? Sedikit makan, kata beliau. Orang yang sedikit makan, karena sedikit makan itu membantu orang untuk melek di malam hari, untuk begadang. Wa huwa min akadi wadhaifil iradah, dan ini termasuk sesuatu yang sangat penting dari tugas-tugas bagi orang yang punya keinginan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradah itu keinginan seorang murid maksudnya ya. Apa itu yang paling penting? Melek malam. Murid itu harus melek malam. Waduh, ini kita ini banyak tidur malam gitu ya. Melek malam itu tugas yang paling penting bagi orang yang menginginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa melek malam, jangan mengharap kedudukan di sisi Allah. Dulu Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri dia mengatakan, orang yang tidak bangun malam jangan menggolongkan dirinya sebagai seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu adalah orang yang bangun di malam hari. Nah, orang yang mau cari kedudukan di sisi Allah SWT harus melek di malam hari. Harus bangun. Wah, saya kalau suruh melek malam hari nanti besok ke kantor ngantuk saya. Ya enggak usah melek semalaman. Setengah jam sebelum adzan subuh, setengah jam aja sebelum adzan subuh itu melek. Melek apa yang dilakukan? Lakukan kegiatan yang diridhoi Allah SWT. Baca doa, baca istighfar, sholat 2 rakaat. Walaupun cuma bisa sholat 2 rakaat, habis itu adzan subuh, itu sudah tergolong melek malam. Atau baca istighfar, baca Al-Quran, itu melakukan hal-hal yang positif. Nah, dan melek di malam hari yang paling afdol itu justru yang mendekati adzan subuh, karena itu di sepertiga akhir malam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di sebagian malam itu bangunlah kamu untuk menunaikan tahajud, karena Allah Subhanahu wa ta'ala boleh jadi akan memberikan kepadamu kedudukan yang terpuji melalui sholat tahajud. Tapi kalau bangun sholat tahajud, sholat subuhnya jangan ditinggalkan, karena sholat subuh itu wajib, sholat tahajud hukumnya sunnah. Nah, ini yang dimaksud di dalam kitab ini. Nanti kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول
بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحر والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.